Selamat pagi, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini kita kembali akan membaca serta merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kembali kami boleh menjalani kehidupan kami dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan. Sebelum memulai dengan semua itu ya Bapa, kami juga mau membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk dapat memahaminya. Terima kasih Bapa, kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Pada suatu hari, berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sebatang kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mungkin di antara kita sekarang ini ada yang berpikir tentang sosok pemimpin adalah seorang yang memiliki jabatan penting, atau setidaknya seorang pemimpin itu memiliki pengikut yang bisa menggerakkan orang lain. Nah, saudara, misalnya pemimpin negara, pemimpin perusahaan, pemimpin kelompok, dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali kita berpikir bahwa seorang ibu rumah tangga juga sebenarnya seorang pemimpin. Karena pemimpin berarti yang dapat memimpin, yang dapat memberi pengarahan, yang dapat membawa orang mengikuti minimal teladannya, yang dapat berjalan bersama-sama. Saudara, pemimpin yang rendah hati berarti dia dapat berjalan bersama-sama dengan yang dipimpinnya. Pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang mau mendengarkan apa yang disampaikan kepadanya tanpa menghakimi, yang mau ikut bahu-membahu dengan orang-orang yang dipimpinnya ketika menghadapi masalah, yang bersedia ikut ambil bagian dalam pergumulan yang mungkin sedang dihadapi oleh orang-orang yang dipimpinnya. Artinya dia tidak masa bodoh, dia tidak cuek, tapi dia orang yang mau ikut ambil bagian, memikirkan. Sebaliknya, pemimpin yang arogan akan selalu menuntut kepada orang-orang yang dipimpinnya tanpa mau mendengarkan mereka, dan juga tidak mau peduli dengan pergumulan yang tengah dihadapi orang-orang yang dipimpinnya. Atau boleh dibilang masa bodoh. Yang ada hanyalah apa yang menurutku baik, itu yang harus dijalankan. Bagaimanapun caranya, itu harus dilakukan. Yang aku mau, semua beres. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, melalui kisah Nabi Elisa yang kita baca tadi,
kita bisa belajar tentang sosok pemimpin yang rendah hati, di mana jabatan tinggi yang ia miliki, yang Nabi Elisa miliki, karena dia adalah sebenarnya salah satu nabi besar di Israel, dia tidak membuat dia berdiam diri karena merasa itu bukan urusannya. Ketika menerima ajakan dari yang lain untuk membantu, dia tidak mengatakan itu urusanmu, kamu yang mau pindah. Tidak. Dia mau ambil bagian di dalamnya. Dia seorang yang mau mendengarkan kesulitan dan juga keluhan dari rekan-rekan nabi lainnya. Dan ia juga mau menerima ajakan mereka untuk mencari balok kayu untuk tempat tinggal. Saudara, Elisa tidak merasa kalau kedudukannya menghalangi dia untuk dapat melakukan hal-hal sederhana. Ia seorang yang boleh dibilang ringan tangan. Dalam arti dia suka menolong, suka membantu, di mana ketika ia melibatkan diri dan juga bukan supaya dia dipuji atau dikagumi atau dianggap hebat, tapi karena memang ia melihat apa yang akan dilakukan itu adalah dia mampu untuk menolong yang sedang mengalami kesulitan. Dan waktu itu dia mengatakan, dia berpikir bahwa mampu untuk menolong membawa balok itu juga. Seperti ketika mata kapak yang dibilang pinjaman mereka jatuh ke dalam air. Dan orang mengatakan itu kapak pinjaman. Ia tidak tinggal diam, tapi ia membantu dengan melakukan apa yang bisa ia lakukan. Dan boleh dikatakan pada saat itu yang ia lakukan merupakan sebuah mujizat. Saudara, mata kapak pasti berat dan pasti akan tenggelam ketika jatuh ke dalam air dan mungkin akan sulit untuk ditemukan. Tapi dengan ketulusan yang dimiliki dalam membantu mereka, sesuatu yang di luar kemampuan atau pikiran mereka terjadi. Saudara, teladan kerendahan hati dan ketulusan Elisa sebagai seorang nabi besar memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah turut bekerja dalam setiap kerja dan karyanya. Allah memakai Elisa dalam hal-hal sederhana yang ia lakukan untuk menjadi berkat dan mendatangkan berkat. Sekarang kita ini siapa? Bagaimana kita memandang dan menyikapi kehidupan kita sekarang ini? Saudara, tidak ada yang tidak penting bagi Allah untuk kehidupan yang Dia berikan, yang dimiliki oleh setiap kita. Walaupun kita bukanlah seorang pemimpin yang memiliki banyak pengikut atau yang memiliki banyak bawahan, tapi setidaknya kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri yang memimpin untuk kita dapat tetap hidup dalam kerendahan hati, yang memiliki hati yang mau peduli, yang mau membantu sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu. Dan itu tidak ada yang tidak berharga. Setiap hal yang dilakukan dalam kerendahan hati dan ketulusan akan menjadi berkat baik bagi dirinya yang menjadi bisa bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk dapat melakukannya, maupun bagi sesama yang ada di sekitarnya, atau minimal bagi orang yang kita pedulikan itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bersyukurlah kalau saat ini saudara dalam posisi sebagai seorang pemimpin, tapi jadilah seorang pemimpin yang rendah hati, yang mau terbuka, yang mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang dipimpinnya ataupun oleh orang-orang sekitarnya. Pakailah kesempatan itu untuk dapat memberi teladan bagi orang atau bagi iman di sekitarnya. Dapat memberi teladan iman yang baik bagi sekitarnya.
Kalau saudara tidak dalam posisi seorang pemimpin, janganlah berkecil hati, karena saudara tetaplah seorang pemimpin. Jadilah pemimpin dalam teladan iman, dalam hal kerendahan hati, dalam hal keyakinan, kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Kita semua adalah pemimpin-pemimpin. Karena itu, biarlah kita boleh terus memiliki kerendahan hati di hadapan Allah dalam melakukan apapun juga, sehingga semua kembali untuk kemuliaan bagi Allah. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur karena kami selalu diingatkan melalui firman Tuhan bahwa tidak ada yang terlalu kecil di hadapan Tuhan, tidak ada yang tidak berharga di hadapan-Mu mengenai kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Karena itu ya Bapa, biarlah kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Bapa, kami mau mempercayakan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan sepanjang hari ini hanya di dalam pimpinan-Mu saja. Ketika kami hidup sebagai seorang pemimpin yang memiliki orang-orang yang harus kami pimpin, biarlah kami juga dapat menjadi teladan yang baik. Kami boleh tetap memiliki kerendahan hati, sehingga apa yang kami lakukan semuanya kembali untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapak, sekali lagi kami percayakan hidup kami pada hari ini dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.